Anak-anakku, apa kabar? Semangat ya? Semangat, oke. Tema pembelajaran kita hari ini adalah percakapan dengan Nikodemus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya ingatkan ya, supaya kita menjaga kesehatan kita, ya, istirahat yang cukup, ya, makan makanan bergizi, jangan lupa berolahraga, dan ingat ya, kalau kita bepergian, kita harus memakai masker ya, supaya terbebas dari virus-virus yang bertebaran di udara. Dan kita juga harus memasrahkan diri kepada Tuhan. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus, mohon perlindungan ya, supaya kita selalu disertai ya. Apalagi ya di masa-masa kita harus belajar seperti ini, kita harus tetap semangat ya. Anak-anakku, hari ini kita diingatkan untuk meneladan kisah Nikodemus yang tulus mencari kebenaran sejati demi melihat kerajaan Allah. Dan kita juga harus berani mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baru yang baik dan benar sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus. Anak-anakku, kita hidup di dunia ini digambarkan seperti ini ya, orang yang berlari terus ya mengisi kehidupan ini. Kalau kita sebagai pelajar tentunya ya berlari ini melambangkan ya kita belajar ya. Karena apa? Karena hidup ini harus kita isi dengan hal-hal yang baik ya. Supaya apa? Supaya sampai pada tujuan akhir hidup kita, yaitu apa? Kerajaan Allah atau kebahagiaan abadi atau surga. Ini menjadi apa? Tujuan akhir hidup kita ya. Maka ketika hidup kita harus laksanakan dengan baik ya, karena dunia adalah tempat kita berziarah menuju kebahagiaan kekal. Nah, kebahagiaan kekal ini bisa dicapai kalau kita hidup dengan baik ya. Kalau kita mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek menuju kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, maka kita juga harus berani ya untuk apa? Mengubah cara hidup yang salah menjadi benar. Supaya apa? Supaya kita mencapai kebahagiaan abadi. Supaya kita mencapai surga. Supaya kita dapat menghuni kerajaan Allah. Ya, anak-anakku, seperti hari ini dikisahkan ya. Kisah tentang Nikodemus ya, pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus pada waktu malam untuk bercakap-cakap tentang kerajaan Allah ya. Nikodemus datang karena tertarik pada ajaran Yesus yang dinilainya sebagai kebenaran sejati yang sungguh dapat membawanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada mulanya Nikodemus sulit ya mengerti arti perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali sebagai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak-anakku ya, maka kita ya harus juga memahami ya arti dilahirkan kembali seperti Nikodemus ya, karena kita semua juga ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, yang dimaksudkan dilahirkan kembali itu adalah meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan cara hidup yang salah dan berdosa, kemudian kembali kita memulai hidup baru di dalam nama Yesus dan menerima pembaptisan. Nah, cara hidup baru itu nampak dalam sikap dan perubahan hidup kita ya, dari perilaku yang buruk menuju perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, kita sebagai pelajar ya kerap kali ya menemukan ya ada yang mencontek pada waktu ulangan. Nah, mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak jujur. Nah, kalau ini terus terjadi, maka apa? Nanti ya jika orang sudah terbiasa untuk tidak jujur ya, maka kelak pasti akan menjadi para pembohong, menjadi penipu ya. Seperti apa? Seperti para koruptor yang ditangkap oleh KPK itu ya. Kenapa? Karena sejak kecil ya waktu sedang belajar terbiasa untuk mencontek. Nah, maka ya perbuatan tidak jujur ini pasti merugikan orang lain dan merendahkan martabat pelakunya. Ya, karena itu ubah kebiasaan buruk dengan kebiasaan baru yang baik dan benar. Ya, sanggup ya mengubah kebiasaan ini ya. Kalau ada yang suka mencontek, tinggalkan itu. Karena apa? Karena nanti pasti akan membawa kerugian bagi diri kita dan bagi sesama juga ya. Iblis ya, seperti digambarkan di gambar ini ya. Iblis menggoda setiap orang untuk berbuat tidak jujur ya. Iblis ingin menyesatkan setiap orang dan membuat kita menderita. Ya. Jadi jangan biarkan iblis ya membantumu menderita. Tinggalkan kebiasaan tidak jujur dan berusahalah untuk selalu jujur dalam setiap hal ya. Berusahalah untuk saling menjaga. Ingatkan teman ya jika iblis sedang menggodanya ya.
Bisa ya? Oke. Nah, kita nanti akan belajar dari kisah Nikodemus ya. Akan saya bacakan ya. Nanti teman-teman, anak-anak juga bisa membaca juga ya. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus. Ia datang kepada Yesus di waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab itu ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran jika aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Anak-anakku, ya, cerita dari Nikodemus itu sungguh sangat bermakna, ya. Jika seorang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali, ya. Dilahirkan kembali artinya berubah dari kebiasaan buruk menjadi baik, ya, sesuai perintah Tuhan, ya, sebagai manusia baru, ya. Ini maksudnya dilahirkan kembali, ya. Karena Nikodemus pada awalnya bingung, bagaimana mungkin aku udah tua tapi gimana bisa masuk ke rahim ibu lagi untuk dilahirkan, ya. Tapi ini sebenarnya maknanya, ya, dilahirkan kembali berarti berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, Nikodemus memandang Yesus sebagai utusan Allah. Ya, jika seorang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali.
Dilahirkan kembali berarti merubah ya dari kebiasaan buruk menjadi baik sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, orang dilahirkan kembali melalui pembaptisan dalam nama Yesus. Ya, setelah dilahirkan kembali dan menjadi manusia baru, orang harus setia melaksanakan ajaran dan teladan hidup Yesus tentunya. Ya. Karena itu ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya dalam hidup ya, dan kita harus mampu ya hidup dalam kebiasaan-kebiasaan baru ya. Maka kita harus berani ya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu dalam hidup kita ya. Anak-anakku ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, saya minta kalian untuk mengerjakan ini di buku ya, seperti biasa ya, untuk memperdalam pembelajaran kita ya. Jadi yang pertama, bekerja sebagai apakah Nikodemus itu ya. Dalam kisah tadi Nikodemus bekerja sebagai apa ya. Nomor 2, jelaskan arti dilahirkan kembali. Udah bisa lah sekarang ya. Nikodemus tadi bingung ya, tapi anak-anak enggak ya. Jadi apa artinya dilahirkan kembali? Nomor 2, apa saja yang dialami oleh manusia lama ya. Kalau manusia lama tadi apa? Memiliki banyak dosa ya, terus kemudian melakukan kesalahan ya kan, berada di jalan yang tidak benar. Bagaimana keadaan setelah menjadi manusia baru? Nah, apa tadi keadaan yang menjadi manusia baru ya? Kemudian yang kelima, apa yang harus dilakukan sebagai manusia baru? Nah, tadi yang terakhir ya, yang sudah saya jelaskan. Oke, anak-anakku, 5 soal ini saja silakan kalian kerjakan ya. Mudah sekali ya, silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan ke Bapak Ibu guru ya. Anak-anakku, jadi terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik ya dari awal sampai akhir. Kita sudah belajar dari Nikodemus, kita sudah mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yang misalkan mencontek dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain ya, menuju kebiasaan baru ya, supaya apa? Supaya kita apa yang kita cita-citakan dapat tercapai ya. Dan kita selalu minta tuntunan dari Tuhan Yesus ya, bimbingan dari Tuhan Yesus untuk selalu melindungi kita ya, menjaga kita dari segala yang jahat ya, menjaga kita dari godaan-godaan iblis juga. Ya, anak-anakku ya, yang belum tekan tombol subscribe di bawah ya, tombol merah itu tekan tombol subscribe ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Kalau suka tekan tombol jempolnya juga ya. Anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini ya, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you.